Halo dok, Halo, dokter Medi, iya betul ya dok ya? betul. Tadi yang kayak kita ngobrol-ngobrol sebelumnya dok ya, Iya. aku agak pangling ngeliat dokter Oh nih, gitu, hari ini, ya aduh. Kenapa ampun, tuh panglingnya? dokter cantik banget hari ini. Aduh, bisa aja dia. Paling pintar bikin orang Aduh, berbunga-bunga. aduh, aduh, Gimana aduh. kabarnya Mas Gerald, Aku baik sehat? dok, sehat, ya, alhamdulillah. Dokter Alhamdulillah. juga ya, Alhamdulillah, harus selalu sehat alhamdulillah. dok ya? Harus, Abis harus. praktek? Iya Abis betul. praktek, Iya oke. betul. Oke, sahabat Premier, dengan bangga ya, seneng banget nih, kesempatan kali ini kita bisa menyapa lagi nih sahabat Premier yang ada dimanapun ya. Begitu ada dokter juga nanti kita kenalan lebih lanjut lagi sama dokter, yang kebetulan hari ini bisa membahas secara tuntas mengenai kayak rasa ingin tahu kita sebagai masyarakat awam nih mengenai stroke gitu. Nah kebetulan hari ini juga adalah Hari Stroke Sedunia, begitu dok ya? Betul, betul. Atau World Stroke Day begitu ya. Nah sebelum kita lebih jauh lagi dok nih, kita mau ngingetin nih untuk sahabat Premier, supaya kenal Rumah Sakit Premier Bintaro lebih dalam lagi. Boleh banget. Bisa diikutin, bisa di follow semua sosial media kita di Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke. Gitu dok ya. Sip. Jangan lupa di like, komen, subscribe juga. Karena komen-komennya nggak mungkin didiemin dok. Benar Kita banget. jawab ya dok ya. Betul. Dokter juga bisa ada kesempatan untuk jawab Betul. komen. Saya gitu. juga suka ngintip nih Suka media ngintip. sosialnya rumah sakit. Oh ternyata Gitu dok ya. Aktif responnya ya. alhamdulillah. Bagus ya. Ya Responnya ampun, alhamdulillah. Oke, daripada membuang-buang waktu kita langsung aja Oke. dok ya. Oh ya dok, hari ini kan yang tadi kita udah bahas ya. Hari ini merupakan Hari Stroke Sedunia. Betul. Dari segi dokter, sudut pandang dokter sebagai dokter spesialis saraf, apa sih dok, stroke itu gimana sih kita ngungkapin Hari Stroke Sedunia itu? Oke. Nah kebetulan banget nih Mas Gerald ngebahas tentang Hari Stroke Sedunia ini ya, atau World Stroke Day ini. Jadi memang pada kenyataannya saat ini itu stroke itu masih salah satu penyakit yang menyebabkan kecacatan tertinggi di dunia. Oke. Terus juga menjadi salah satu penyebab kematian Oh. tertinggi juga baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi kami dari kalangan medis merasa memang harus berperan serta nih mengedukasi masyarakat tentang apa sih itu stroke, gimana penanganannya, kemudian yang penting juga adalah gimana mencegahnya. Oke. Sehingga setiap tahun disepakati tanggal 29 Oktober hari ini sebagai Hari Stroke Sedunia. Oke. Jadi seluruh dokter saraf di dunia maupun di Indonesia, kita semua banyaklah aktivitasnya ya. Tapi yang pasti itu adalah mengedukasi masyarakat supaya apa? Supaya bisa kita tangani stroke ini bersama-sama begitu. Oke, baik. Ya. Oke. Ya itu sih hanya sekilas tentang Ya, Dok. World Stroke Day ya. Tentang World Stroke Day-nya. Oke. Oke. Tadi kan dokter state ya bahwa stroke ini merupakan penyebab kematian tertinggi. Salah Ya, satu atau gimana dok? Salah satu ya. Salah satunya. Itu berarti ngeri banget stroke itu dok ya? Betul banget. Nggak sepele dok ya jadi ya? Betul. Waduh. Jadi memang kita kalau ada kesempatan seperti ini ya bisa didengerin baik-baik. Iya betul. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Yes. Seandainya ada entah itu orang yang kita kenal mengalami gejala stroke, segera tahu apa yang harus dikerjain. Iya. Karena itu yang paling penting. Yes. Gitu. Itu berarti sahabat Premier kalau misalnya ada info-info yang menarik, info-info yang sangat bermanfaat pembahasan kali ini, jangan lupa di-share ya. Jadi semua orang yang mendengarkan podcast kita kali ini bisa banyak tahu juga, bisa punya pengetahuan yang lain, yang lebih lagi gitu ya dok ya. Oke, kita bahas stroke lebih dalam lagi dok ya. Boleh. Boleh dijelasin dong dok sama kita, stroke itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi stroke itu kalau secara definisi itu disebutkan sebagai gejala atau kondisi klinis di mana terjadi akibat menurunnya asupan atau suplai darah ke sel saraf otak, begitu ya. Yeah. Nah, menurunnya asupan suplai darah ini karena terjadinya sumbatan pada pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah otak gitu. Jadi secara garis besar stroke itu dibagi jadi dua. Ada stroke sumbatan, kalau istilah medisnya namanya stroke iskemik. Kemudian ada juga yang namanya stroke perdarahan atau istilah medisnya itu stroke hemoragik. Seperti baik. itu. Ya. Itu kenapa sih dok kok orang bisa kena stroke tuh kenapa? Kok bisa tersumbat?
Nah, penyebabnya memang macam-macam, tapi kita istilahnya itu dengan faktor risiko. Faktor risiko itu adalah kondisi di mana seseorang itu bisa meningkat risiko terjadinya stroke. Oke. Faktor risiko itu kalau secara garis besar lah ya, kita bisa bagi dua, yaitu faktor risiko yang terkait dengan kesehatan, ya misalnya apa, ada penyakit-penyakit seperti hipertensi atau diabetes atau misalnya kolesterol tinggi begitu ya, atau penyakit jantung, itu yang disebut dengan faktor risiko medis begitu. Oke, baik. Kemudian ada juga yang namanya faktor risiko terkait dengan gaya hidup. Jadi misalnya apa, orang-orang yang mungkin aktivitasnya sehari-hari kurang banyak duduk di depan komputer gitu ya. Kayak saya dok ya. Oh gitu. Waduh, ngeri juga dok. Nah, kemudian orang-orang yang kelihatannya kurang olahraga nih. Saya gitu. juga, Dok. Aduh, ini berarti Mas Gerald nih mesti, insya Allah dapat manfaat lah ya. Pembicaraan ini kita bermanfaat hari ini. banget, Dok. Bermanfaat Iya. banget ya. Kemudian orang-orang yang punya kebiasaan ngerokok seperti itu, atau suka minum-minum alkohol, makannya bukan pola makan yang sehat gitu ya, yang seperti itu. Ada juga faktor-faktor lain yang kita nggak bisa ubah karena memang sudah dari sananya ya. Misalnya apa? Usia. Semakin bertambahnya usia, seseorang itu akan semakin meningkat risiko stroke. Rentan gitu ya dok ya. Semakin rentan. Kemudian ras tertentu, ada ras tertentu yang memang tingkat stroke-nya lebih tinggi daripada orang lain gitu ya. Kemudian juga ada yang mengaitkan dengan jenis kelamin seperti itu ya, tapi memang terkait dengan kondisi hormon seperti itu. Ya jadi hal-hal itu sih yang menyebabkan kenapa orang tuh akhirnya bisa kena stroke. Oke, gitu. baik. Kalau jenis kelamin itu cewek atau cowok dok yang rentan? Kalau cewek pada beberapa golongan umur ya, di mana gitu. pada saat kita sudah mengalami menopause begitu ya, Itu lebih rentan. itu dikatakan lebih rentan. Oh gitu. Oke. Gejala awalnya apa sih dok? Stroke itu gimana sih? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Karena gejala awal stroke itu bisa macam-macam sebenarnya, sangat bervariasi tergantung dari lokasi otak yang mengalami gangguan gitu. Kita kan tahu bahwa otak itu memang pusat dari semua aktivitas kita sebagai manusia ya. Ada pusat kesadaran, ada juga pusat penglihatan, ada pusat gerak, ada pusat berpikir, ada pusat komunikasi gitu ya. Jadi memang otak itu punya banyak sekali pusat-pusat aktivitas manusia. Nah, jadi gejala stroke pun bisa sangat bervariasi begitu. Hanya ada satu sih yang saya mau underline ya, di highlight bahwa stroke itu gejalanya tiba-tiba. Tiba-tiba mendadak gitu dok mendadak, ya? betul. Sesuai dengan namanya Mas Gerald, stroke gitu kan ya. Tiba-tiba. Kan apa namanya strike gitu ya. Jadi kayak serangan tiba-tiba, betul banget. Jadi namanya serangan kita kan nggak pernah menduga. Betul. Dan biasanya bikin kaget gitu kan. Iya. Nah, jadi suatu kondisi di mana terjadinya tiba-tiba, ya seperti itulah gambaran stroke. Lagi Misalnya, tidur pun bisa ya bro? Iya, nah misalnya gimana? Misalnya malam sebelumnya dia baik-baik aja. Begitu pas pagi, loh kok nggak bisa dibangunin? Padahal kemarin malam masih oke-oke aja, gitu kan? Kemudian kalau misalnya habis sholat subuh nih, loh kok tiba-tiba nggak bisa gerak kakinya, ya? Jadi itu kata kuncinya tuh stroke. Dari yang tadinya bisa, tiba-tiba nggak bisa. Nah itu kata kuncinya di situ satu. Nah kemudian gejalanya sendiri tadi itu sangat bergantung dengan area otak yang terganggu tuh apa. Paling sering memang gejala stroke itu melibatkan area pergerakan ya, karena memang otak kita itu ternyata manusia tuh memang didesain tuh untuk bergerak. Jadi otak kita nih punya porsi yang cukup besar untuk bergerak gitu. Dan kalau misalnya terganggu di situ, gejala yang dialami itu misalnya kelumpuhan. Betul. Kelumpuhannya satu sisi, setengah gitu ya. Betul, setengah badan, yang dibilang katanya lumpuh separuh badan ya, sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja. Kemudian bisa juga mati rasa. Kalau yang kena adalah pusat dari rasa. Kebas gitu dok ya? Kebas, betul. Kebas atau kesemutan, tapi juga separuh badan, sebelah kanan aja atau sebelah kiri. Baik. Atau bisa juga
gejalanya itu bisa gangguan penglihatan. Tiba-tiba kok nggak bisa, kayaknya pandangannya kabur gitu ya, atau oke. gelap Burem gitu, Dok, ya? buram Oke. seperti itu. Oh, Ya, itu juga bagiannya dari gejala stroke ya, Dok, ya? betul. Tapi memang secara umum kita kan biasanya mengklasifikasikan stroke itu jadi 2 kelompok, stroke sumbatan sama stroke perdarahan. Nah, memang yang membedakan biasanya kalau stroke perdarahan itu ada gejala seperti sakit kepala, kemudian penurunan kesadaran, terus ada mual muntah. Jadi gejalanya satu tiba-tiba, terus sakit kepalanya hebat, kemudian ada mual muntah, bahkan sampai bisa penurunan kesadaran. Biasanya itu mengarah ke stroke perdarahan begitu. Kalau stroke sumbatan biasanya lebih kepada gangguan fungsi. Jadi pasiennya sendiri masih sadar, nggak selalu disertai dengan sakit kepala, tapi kadang-kadang yang dikeluhkan kok bicaranya jadi susah, betul. tiba-tiba kok Pelo, ngomongnya Dok. jadi pelo Oh, gitu, iya. ya yang seperti itu. Jadi 2 gejala utama itu gejala stroke sumbatan maupun stroke perdarahan itu yang jadi pegangan kita seperti itu. Oke, baik, Dok. Nah, ini kan kita judul podcastnya, Dok, ya, bukan judul, tema ya. Tema podcastnya adalah Early Stroke Detection. Nah, deteksi dini stroke gitu kan, supaya nggak terlambat gitu kan, Dok, ya. Nah, caranya gimana sih, Dok? Nah, terus kalau misalnya memang nih terdeteksi si pasien kena stroke gitu kan, walaupun stroke ringan gitu, penanganan pertama yang harus dilakukan tuh gimana sih, Dok? Oke, nah ini kebetulan Kementerian Kesehatan kita sebenarnya udah bikin singkatan yang gampang diingat sama masyarakat, ya, yaitu segera ke RS begitu ya. Segera ke RS itu sebenarnya singkatan dari gejala-gejala stroke gitu. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya senyum, orang kalau senyum tapi nggak simetris, nah, miring sebelah gitu ya. Waduh, ngeri sahabat Premier nih kalau senyum nggak simetris tuh. Stroke itu, Dok. Terus, Dok. Betul. Terus yang kedua G itu maksudnya gerak badan separuh itu melemah gitu, ya. Kemudian yang ra itu maksudnya adalah bicara. Bicara tiba-tiba nggak bisa, seperti itu. Terus kalau ke itu maksudnya kebas, jadi mati rasa separuh badan. Nah, RS-nya ini adalah R-nya tuh rabun, tiba-tiba nggak bisa dari lihat, mata, begitu. Kemudian S-nya itu adalah sakit kepala hebat tiba-tiba, gitu. Jadi sebenarnya kalau mau tahu cara deteksi dini, ya itu hafalin aja tuh segera ke RS gitu ya. Itu senyum, gerak, bicara, kebas, kemudian rabun sama sakit kepala. Oh iya, keren juga ya. Gampang Ada singkatannya kan? Jadi ingatnya enak ya, Dok, ya. Ingatnya enak, betul banget. Sekaligus sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Begitu ada tanda-tanda stroke, memang harus segera ke rumah sakit. Karena apa? Karena stroke itu sangat amat tergantung dengan waktu. Setiap menitnya itu sangat berharga. Makanya tema World Stroke Day tahun ini itu adalah minutes can save lives, begitu. Jadi hitungannya memang menit, bukan hitungan hari, bukan hitungan jam gitu. Datangnya ya. Tapi udah memang tiba-tiba, harus segera gitu ya, Dok, ya. Betul. Karena sel saraf manusia itu susah untuk bisa digantikan. Jadi kalau misalnya bisa kita selamatkan itu sangat amat berharga, begitu. Aduh, ngeri banget, Dok, ya kalau kayak gitu ya. Ya, tapi bukan sesuatu untuk kita takutin. Tapi yang penting adalah kita harus tahu apa yang harus dilakukan seandainya itu terjadi, gitu ya. Oke. Ya, Dok, terakhir nih, Dok, ya. Terakhir. Kan penanganan stroke itu ada CT scan, ada MRI, ya, Dok, ya. Kalau awam nih, secara awam kayaknya ada kayak gitu ya, Dok, ya. Nah, itu juga ada CT scan brain, MRI brain kalau nggak salah gitu ya, Dok, ya. Betul. Itu lebih bagus mana sih, Dok? Atau memang sesuatu yang berbeda yang nggak bisa dibandingkan? Sebenarnya sih gini, untuk penanganan stroke yang penting itu adalah kita membedakan apakah ini stroke-nya stroke perdarahan atau dia stroke sumbatan. Jadi yang pertama biasanya dokter itu akan evaluasi secara klinis, jadi berdasarkan gejala pasien. Kira-kira mengarahnya kemana nih? Kemudian pemeriksaan itu sebenarnya pemeriksaan radiologis ya kita bilangnya, itu hanya untuk mengkonfirmasi bahwa dugaan kita secara klinis itu benar begitu.
Jadi mau pemeriksaannya pakai CT scan oke, nggak ada masalah. Mau pakai MRI juga oke, nggak ada masalah begitu. Karena apa? Harus dibedakan karena terapi untuk stroke itu sangat berbeda antara stroke sumbatan dengan stroke perdarahan begitu. Obat untuk stroke sumbatan tidak bisa kita berikan pada orang dengan stroke perdarahan. Dan sebaliknya juga orang dengan stroke perdarahan nggak bisa kita kasih tuh obat-obatan untuk stroke sumbatan. Karena beda dok ya. Karena beda, sangat bertolak belakang. Jadi itu yang harus dipastikan. Dan juga terkait dengan pemberian obat yang namanya trombolitik. Trombolitik. Betul. Itu apa dok? Trombolitik ini adalah pemberian obat, dia golongan plasminogen activator. Tujuannya itu adalah untuk ngebuka sumbatan, gitu. Jadi obat-obatan trombolitik ini memang hanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gejala stroke sumbatan, gitu. Jadi pentingnya di situ karena apa? Obat ini cuma bisa diberikan dalam waktu 4,5 jam, gitu. Kalau misalnya diberikan dalam waktu 4,5 jam, insya Allah manfaatnya jauh lebih baik daripada kalau diberikan lebih dari itu. Kalau misalnya lebih dari 4,5 jam memang risiko kegagalan terapinya lebih tinggi, kemudian risiko perdarahannya juga jadinya lebih tinggi. Sementara kalau stroke perdarahan, wah nggak boleh kita kasih trombolitik, begitu bisa semakin parah. Makanya sangat penting pertama datang ke rumah sakit untuk dipastikan benar nggak sih ini stroke, itu yang penting. Kemudian yang kedua, stroke-nya stroke apa? Stroke sumbatan atau stroke perdarahan? Kalau misalnya memang masih dalam waktu emas namanya gitu ya, golden period, udah kita buru-buru kasih obat trombolitik. Walaupun memang nggak semua kasus stroke sumbatan bisa diberikan obat trombolitik, tergantung dari kriterianya. Jadi ada kriteria di mana pasien boleh dapat trombolitik, tapi ada juga yang wah kelihatannya tetap berisiko. Tapi gimana pun juga namanya stroke worth it banget kok untuk kita usahakan datang segera ke rumah sakit dapat pengobatan yang baik gitu ya Mas Gerard. Baik banget dok. Jadi sahabat Premier ya, mungkin kesimpulannya dok ya, apabila ada di luar sana mungkin sahabat Premier kenal sama seseorang yang mungkin menderita stroke begitu dok ya, segera ke RS tadi ya, itu kan gejala-gejala yang udah disebutkan, tapi benar-benar harus segera ke rumah sakit, bukan cuma sekedar singkatan yang kita rasakan gitu dok ya, karena setiap menitnya untuk penderita stroke adalah sangat berharga. Begitu dok ya. Dokter Medi, terima kasih banyak kesempatannya, penjelasannya juga yang begitu luar biasa, keren banget. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Premier ya. Dan jangan lupa sahabat Premier untuk di-share ke semua kalangan ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat ya.